Wow, oke. Mari kita mulai kursus Python. Jadi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengambil folder kita. Jadi, kita buat folder baru lalu ambil dan seret ke Visual Studio Code. Benar kan? Dalam kasus ini, folder saya disebut Python. Oke, dan mulai sekarang, Anda harus membuat lingkungan, berkas persyaratan, dan mengaktifkan lingkungan tersebut. Jadi, pertama-tama, kita buka terminal, tekan Ctrl N. Dan oke, seperti yang sudah kalian ingat, kita harus mengetik perintah untuk membuat lingkungan di Python. Jadi, dalam hal ini perintahnya adalah Python env. Dan di sini, nama lingkungannya. Lingkungan akan saya beri nama Python, dan ini akan kita pakai sepanjang kursus. Kita buat lingkungannya. Mari kita lihat apa yang sudah dibuat di sini. Sempurna. Dan untuk mengaktifkan lingkungan, baiklah. Hingga dimuat, kita melihat bagaimana ia menciptakan lingkungan. Ia memberitahu konsol lokasi kita dengan titik. Dan kemudian, baiklah, taruh, masuk ke folder biasa, yang isinya skrip dan aktivasi. Oke, jadi sudah dimuat, titik, bar, nama lingkungan, Python, shift bar untuk mengisi, bar lainnya, skrip, bar untuk diisi, bar, aktifkan. Sempurna. Lingkungan aktif, seperti yang terlihat. Apa artinya? Bahwa kita sekarang dapat menginstal dependensi atau pustaka. Oke, sempurna. Mari kita lihat. Jadi sekarang kita perlu membuat, berkas persyaratan. Oke. Mari membuat dua berkas. Pertama-tama, foldernya bernama data. Oke. Untuk bekerja sepanjang kursus. Sempurna. Dan kemudian pada Windows, Anda dapat menggunakan perintah ini untuk membuat file .txt persyaratan. Sempurna. Di sini kita dapat melihatnya di atas. Jadi, untuk menggunakan notebook, ingatlah bahwa Anda harus menginstal ipkernel sebelum Anda dapat menggunakan notebook. Jadi, ipkernel, kita simpan dengan Ctrl S kernel dengan L, ingat. Ya. Oke. Dan tunggu sebentar. Saya membuat kesalahan sintaksis. Ini adalah persyaratan. Sempurna. Apakah Anda melihat bahwa kata tersebut sekarang diberi warna? Karena berkas tersebut sudah mengidentifikasi bahwa itu adalah persyaratan. Sebelumnya salah eja dan saya tidak dapat mengenalinya. Sempurna. Mari kita lihat Python sekarang. Baiklah, begitu berkasnya ada di sana. Persyaratannya terpenuhi dengan benar. Nah, pip install. -R, persyaratan dan kami install. Oke, sempurna. Baiklah, seperti yang kita lihat, ipkernel telah terinstall. Ini diawali dengan L. Ingat, saya telah menjeda video tersebut sehingga instalasi dapat dilakukan dan Anda tidak perlu menontonnya secara keseluruhan. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan file pertama lagi. Gema, bar. Sebut saja 0, 1, 0, 1, variabel. Variabel, ayo, sempurna, UPS, tapi maaf, txt, tidak. Ini akan menjadi .ipinf, yang merupakan ekstensi dari notebook. Sempurna, kita dapat menghapusnya di sini. Juga, jangan khawatir, saya akan mengirimi Anda semua kontennya. Oke. Mari kita ke variabel. Pipikpin. Oke, pertama-tama, sedikit teori. Dalam video ini, kita akan melakukan indentasi, komentar, dan variabel.
Itu adalah awal dari segalanya. Saya akan sedikit menunjukkan workflow supaya kalian tahu seperti apa kursus ini. Ya, jadi, nah, lalu, apa yang akan kita pelajari? Ya, itu saja. Indentasi adalah spasi di awal baris yang menandakan sebuah blok kode. Ya, saya akan beri contoh. Komentar adalah baris keterangan pada kode yang kamu buat, mendokumentasikan kode yang kamu kerjakan. Dan variabel adalah kunci dari semua ini, wadah yang menyimpan data dan kita bermain. Dengan bermain, kita membuat seluruh kode. Oke, mari kita mulai. Sebuah variabel. Kita akan tulis dengan benar variabel. Nah, variabel bisa berisi berbagai macam struktur data. Sekarang, cukup lakukan sedikit aksi percaya saja dan terima dulu. Misalnya, nama orang, ya, variabel 1. Variabel 2, misalnya, sebuah angka, Ana bilang usianya 30 tahun. Dan sebentar, karena ini saya belum melakukannya di dalam blok kode. Harusnya dilakukan di kode Python. Oke, sebentar, ada sedikit masalah di sini. Mari kita perbaiki, kita pilih kernel dulu. Lingkungan Python dan yang telah kita pilih dari Python. Dan ya, sekarang kita secara ajaib melihat bahwa PFF tiba-tiba teks biasa menjadi Python. Oke, sempurna. Ini keluar. Oke. Atau misalnya oke. Baiklah, sekarang kita punya dua variabel dan mari kita lihat bagaimana kita mencetak variabel-variabel ini. Baiklah, Anda cukup mendefinisikannya dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Lalu menyebutnya, kamu akan menggunakan print. Print adalah perintah yang sering digunakan di konsol dan juga bisa digunakan di notebook untuk memanggil sebuah variabel atau untuk memanggil sebuah variabel. Jadi, saya akan memanggil variabel pertama di dalam print. Ini cara agar variabel tercetak saat saya menjalankan sel kode. Sekarang saya jelaskan menjalankan sel kode. Dan yang satunya lagi, di notebook, kamu bisa langsung memanggil variabelnya agar tercetak. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Notebook itu adalah blok-blok kecil tempat kamu bisa menulis kode, ya? Dan saat kamu menjalankannya, ya, dengan menekan tombol play ini, kamu bisa mencetak isi dari variabel-variabel itu atau dari blok kode ini, ya? Dalam kasus ini, kita akan menjalankan kodenya. Anda dapat menekan tombol play dan akan terlihat bahwa variabel pertama adalah Ana, variabel kedua, saya menyebutnya 30. Oke, berikut sedikit alur kodenya. Jadi apalagi yang bisa dilakukan dengan variabel-variabel ini? Baiklah, mari kita mulai sedikit lebih cepat. Oke, saya punya variabel, misalnya variabel 10. Variabel 3,14. Oke. Variabel saya 2, variabel saya 1. Saya, misalnya, bisa menjumlahkannya dan kita akan melakukan sesuatu yang sangat seru. Mari kita lakukan print lagi. Oke. Dan di dalam print itu, kamu bisa menambahkan komentar supaya tahu apa yang sedang kamu cetak. Jadi, penjumlahan dari dua variabel saya, titik 2, spasi. Baiklah, variabelnya adalah titik 2, spasi. Oke, dan di sini kamu cukup menuliskan koma, variabel 1 ditambah variabel 2. Jalankan kodenya, dan sekarang saya akan kasih cara lain untuk menjalankan kode, yaitu dengan menekan Shift dan Ctrl secara bersamaan, maka selnya akan dijalankan. Oke, Shift dan Ctrl secara bersamaan. Dan ya, kita sudah menambahkan komentar bahwa penjumlahan dari dua variabel saya adalah 13,14. Dia menambahkan 10 dengan 3,14. Oke, sempurna.
Oke, sekarang kita akan melihat beberapa hal lain yang dapat Anda lakukan dengan variabel. Sempurna? Mari kita lihat. Kita ambil Ana dan coba tambahkan 30 padanya. Oke, dari atas sini. Mari kita lihat variabel 1 ditambah variabel 2 dan mari kita lihat apa yang terjadi. Sebuah kesalahan. Nah, beginilah yang akan selalu terjadi kalau kalian ingin mengolah data atau ilmu data, atau bahasa pemrograman apapun yang kalian gunakan. Kesalahan pemecahan masalah. Ini kesalahan tipe. Apa artinya ini? Kesalahan tipe? Menggabungkan string, bukan integer. Apa arti string dan integer? Saya akan jelaskan nanti. Ketika Anda menambahkan ini, nama, dengan ini, angka tidak bekerja. Oke, jadi baiklah. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah komentar. Baiklah, mari kita buat kode dulu. Kita akan menjumlahkan. Baik, kita akan membuat variabel 1 yang bernama Paco, ditambah variabel 2 yang bernama adalah tukang kayu. Tukang kayu. Mungkin memang, saya tidak pernah menulis tanda aksen saat ngoding. Saya sadar kok. Jadi, sekarang kita akan melakukan ini. Menjumlahkan variabel 1 dengan variabel 2 dan kita jalankan kodenya. Pertama-tama kita kasih komentar yang bagus supaya lebih mudah dipahami. Oh, oke. Jadi, penjumlahan dari variabel-variabel saya salin di sini. Penjumlahan dari dua variabel saya adalah, nah, kita ambil dua variabel yang baru saja kita buat, variabel 1 dan variabel 2. Kita jalankan kodenya dan kita lihat hasilnya. Paco adalah tukang kayu. Kalian lihat kan? Mereka akan digabungkan seperti itu. Itu karena kita perlu menambahkan spasi di depannya. Sekarang, Paco adalah tukang kayu. Dan baiklah, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian apa maksudnya komentar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup dengan menekan Alt 3 di Windows, kamu bisa menulis teks hijau ini yang seperti tanda pagar. Lalu tulis. Kode ini untuk menggabungkan dua variabel. Oke? Dan kamu akan mendokumentasikan codinganmu dengan tanda pagar ini, menjelaskan apa yang sudah kamu lakukan di dalam kode supaya orang lain, katakanlah, tidak kebingungan saat membaca codinganmu. Karena kode tersebut nantinya akan semakin rumit. Indentasi. Lakukan Alt F. Saya akan mendefinisikan sebuah fungsi. Saya akan menamainya fungsi dari X. Oke, jadi, untuk mendefinisikan fungsi, sekarang saya akan tekan Enter dan kalian akan lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, muncul sebuah spasi. Spasi yang ini, kenapa bisa muncul? Karena di Python, untuk mengontrol alur kode dan supaya, katakanlah, kode itu punya makna, punya struktur, di dalam sebuah struktur, kita menggunakan indentasi. Jadi, misalnya, saya akan tulis print X, oke? Nanti kita harus memanggil fungsi itu. Fungsi dari X dan X di sini akan menjadi hola. Saat kita memanggil fungsi itu, kita lihat bahwa kata hola tercetak. Oke, sekarang saya akan menghapus indentasi dan mencoba menjalankan kodenya. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang muncul? Error lagi. Dibutuhkan indentasi supaya bisa memblok, supaya saya lihat bisa jalan. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Yang intinya cuma melihat sedikit tentang variabel, membuat environment, dan menjelaskan itu, variabel, komentar, dan indentasi. Terima kasih banyak.